Oke, selanjutnya bagaimana ciri-ciri broker yang sehat, Pak? Oke, ciri-ciri broker yang sehat sudah sering kita bahas sebenarnya. Hanya saja ini selalu berulang-ulang karena mungkin teman-teman yang bertanya ini tidak nonton video sebelumnya. Ya. Bisa jadi. Baik, bagaimana mengenali ciri-ciri broker yang sehat? Kenapa harus memilih broker? Karena kalau kita terjebak dalam broker yang salah, uang kita bisa dibawa kabur. Ya, uang kita bisa hilang dan tidak bisa dicairkan, tidak bisa di withdraw. Apa gunanya kita transaksi setiap hari profit tidak bisa withdraw atau dibawa kabur? Contohnya seperti apa? Yang kemarin belum lama bulan Juli yang tahun lalu mungkin ini ya, namanya Sunton ya, mungkin pernah dengar teman-teman. Sunton ini ya salah satu broker juga. Dia bahkan memberikan jaminan pada jam sekian nanti marketnya akan bergerak naik, pada jam sekian harganya bisa bergerak turun, dan itu membuat trader apalagi yang punya keinginan yang kuat untuk profit besar di situ banyak tertarik sehingga menanamkan banyak investasi di sana. Apakah kita deposit yang besar, apakah kita menggunakan ikut dengan investasinya. Banyak teman-teman kemarin yang terjebak di sana, bahkan ada yang mendepositkan 10 miliar habis. Wah, itu jadi, uang semua ya Pak? Bukan, itu campur. Nah, semuanya uang. Jadi teman-teman yang sebelumnya ini sudah diingatkan, sudah kita ingatkan jauh-jauh hari sebelumnya bertanya, Pak ini saya mau ikut Sunton, Pak ini saya mau ikut seminar Sunton, ini di sini ada peluang yang luar biasa. Ini historinya banyak yang profit di sana. Sudah kita ingatkan berulang kali bahwa sesuatu yang menjanjikan atau broker yang menjanjikan yang pasti atau menjanjikan yang di luar logika, di luar yang wajar, maka itu bisa dipastikan ke depan nanti akan scam atau akan hilang ya. Sekali lagi teman-teman mereka dapat profit yang banyak. Kalau kita lihat historinya dapat profit yang banyak, tetapi tidak bisa withdraw ya, tidak bisa tarik tunai. Apa gunanya kalau kita tiap hari transaksi kemudian profit tidak bisa tarik tunai, kan repot juga. Iya. Nah, tadi pertanyaannya ciri-ciri broker yang sehat. Ciri-ciri yang sehat, broker yang sehat ya. Yang pertama, kita ini berada di mana gitu ya. Kalau kita berada di Indonesia, tentu yang terregulasi dengan aturan di Indonesia ya. Apa itu broker yang terregulasi? Banyak sekali, buka di Bapepti, di websitenya Bapepti, di situ akan ada nama-nama broker yang sudah terregulasi. Ini kalau kita berada di Indonesia, sehingga dalam hati, dalam pikiran kita ada minimal ada jaminan ya, walaupun tidak menjamin 100% ya, minimal ada jaminan di sana. Yang kedua, kalau kita memilih broker luar bagaimana ya? Boleh-boleh saja, silahkan saja. Broker luar tuh banyak. Jadi kalau broker luar tentu tidak punya izin di sini, tidak punya izin Bapepti di sini, sehingga harus hati-hati. Biasanya kalau broker luar nanti banyak diblokir ya. Tapi sekali lagi semuanya pilihan ya. Teman-teman yang pakai broker luar sama sampai sekarang juga masih lancar, bisa withdraw. Yang penting satu, dia juga punya regulasi di sana. Cuma kalau kita memang masih kebingungan ya, kita lebih baik pakai yang terregulasi. Yang kedua, broker yang sehat itu dia harus punya minimal layanan pelanggan yang baik. Artinya dia selalu memberikan layanan pelanggan setiap saat. Ketika ada keluhan, ketika ada masalah baik withdraw maupun deposit, harus ada jawaban di sana dan siap selalu memberikan solusi di sana. Nah, itu broker yang sehat. Selanjutnya, ciri broker yang baik, yang sehat, yang ketiga. Setelah yang pertama, dia harus terregulasi. Yang kedua, dia harus ada layanan pelanggan. Yang ketiga, paling tidak dia harus lancar dalam withdraw dan depositnya. Jangan berpikir kalau broker yang terregulasi lancar juga, enggak terlalu selalu gitu. Makanya harus tahu mana broker ini yang lancar apa enggak. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Ya silakan bisa browsing, cari orang yang banyak pengalaman menggunakan broker itu. Itu akan minimal mengurangi risiko kita ya. Yang keempat, broker yang sehat yang baik itu selalu menggunakan harga yang
jujur. Artinya harga itu harus mengikuti harga pasar. Apakah ada broker yang tidak mengikuti harga pasar? Ada. Dari sekian broker yang baik pasti ada oknum broker yang tidak baik, sehingga dia bisa memainkan harga seenaknya sendiri. Oke, kalaupun dia bermain harga, mau naik mau turunkan tidak masalah. Yang penting harga itu tidak terlalu jauh gitu. Kalau kita anggap broker itu menggunakan harga yang terlalu jauh dari harga pasar atau dari harga yang pada umumnya, ya kita cukup tinggalkan saja, tidak usah dipakai ya. Ibaratnya kita mau berdagang atau kita mau beli, mau kulaan apapun, cari toko yang kita anggap punya nama baik, kemudian jujur, kemudian harganya tidak terlalu berat, kemudian ya tentu mungkin kalau dia memberikan reward yang tidak mengurangi dari nilai belanja kita, tidak masalah, kan lebih baik lagi. Artinya harus fair, harga itu harus fair. Bagaimana kita bisa tahu harga itu fair? Perlu banyak kita bertanya banyak orang, artinya banyak bertanya pada orang yang sudah lebih menguasai atau lebih berpengalaman. Yang kedua, kita bisa menggunakan beberapa broker ternama untuk nanti menguji market ya. Di jam yang sama, kemudian di pasangan yang sama, kita coba entry atau kita coba lihat harganya berapa selisihnya. Karena tidak ada satupun broker itu yang harganya sama persis, tidak ada. Selalu ada naik, ada turunnya. Yang penting naik dan turunnya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu selisihnya signifikan. tidak jauh, ya, Pak. Karena broker itu ibaratnya samanya dengan dagang. Di BCA, di Mandiri, BRI, BNI, silakan dicek, ada kurs jual, kurs beli, semuanya dia punya perbedaan. Tapi perbedaannya masih wajar dalam satu dagang itu mengambil selisih sedikit masih wajar gitu ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ciri broker yang sehat tentu dia harus punya jam terbang. Broker yang kuat atau usaha apapun yang kuat itu minimal dia harus punya jam terbang. 1 tahun baru buka broker beda dengan yang sudah 5 tahun. 5 tahun sudah buka broker beda dengan yang sudah 10 tahun ya. Karena pengalaman itu sangat berharga, pengalaman itu bisa mematangkan dalam memberikan pelayanannya. Sama dengan kita kerja dimanapun, kita usaha apapun, jam terbang juga mempengaruhi, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada waktu jam terbang, yang kemudian yang kelima punya keenam ya, punya track record yang baik, punya nama yang baik. Sebuah atau broker itu ibaratnya dia bisnis. Kalau dia punya nama yang buruk, dia punya catatan buruk, ya tentu nanti akan banyak komentar di sana sini. Nah, kita bisa lihat, kita bisa cari, kita bisa browsing juga, atau bahkan kita bisa tanya orang-orang yang selalu berkecimpung di situ ya. Broker ini kira-kira seperti apa? Ya, kalau dia punya track record yang buruk, tentu bisa menjadi penghalang buat kita nanti untuk yang memaksimalkan ya. Kalau dia misalkan harga ini selalu di bawah terlalu tinggi, atau ketika saya entry dia langsung dinaikkan harganya gitu misalnya. Nah, dari situ kita nanti bisa banyak belajar. Satu, bisa mencoba menguji broker itu dengan melakukan transaksi sendiri dengan mungkin di akun demo, atau mungkin kita bisa banyak bertanya pada orang-orang yang sudah ahli. Nanti akan ketemu di sini, ini broker ini seperti apa, ini broker seperti apa, sehingga kita lebih hati-hati. Kalau kita tidak tahu, berarti kita banyak bertanya ya. Jangan kita berjalan sendiri tanpa pengetahuan, yang ada kita nanti jadi korbannya ya. Mereka yang sudah berpengalaman banyak itu sudah mungkin sudah mengalami liku-likunya gitu, sehingga kalau kita mengawali, kalau kita pengen lebih hati-hati, pengen lebih nyaman, ya tentu kita banyak bertanya ya, banyak membuka diri untuk membuka wawasan seluas-luasnya. Mungkin ini ciri-ciri broker yang baik. Broker luar atau broker dalam itu pilihan. Yang terpenting tetap hati-hati. Sebaik apapun broker atau dia sudah terregulasi yang resmi pun, tidak menjamin harta kita atau investasi kita itu 100% aman. Artinya tetap hati-hati ya. Jangan investasikan terlalu banyak ketika kita belum benar-benar memahami cara detailnya ya. Itu pesan saya.
Untuk broker rekomendasinya seperti apa, saya tidak ada endorse di mana-mana, saya tidak ada kerjasama dengan broker, sehingga kalau mau bertanya broker yang baik yang mana, itu sifatnya relatif ya. Bagi saya, broker yang saya gunakan artinya dia lancar, deposit withdrawnya lancar, kemudian setiap ada keluhan dijawab dengan baik, tidak ada permasalahan dengan harga dan sebagainya. Saya menganggap ini sudah cocok, saya ambil, clear bagi saya, selesai. Karena yang kita jatuhkan pilihan itu, itulah yang menjadi konsekuensi kita. Kalau kita sudah mengambil keputusan ternyata broker tidak sesuai, maka cukup tinggalkan, kita cari yang lebih baik lagi. Itu saja. Tidak usah cari yang baik atau yang paling baik. Tidak ada satupun broker yang paling baik. Semuanya ada plus dan minusnya ya. Satu sisi mungkin memberikan reward yang banyak, tapi sisi lain harganya lebih tinggi atau pokoknya macam-macam lah. Yang terpenting tetap kita lebih hati-hati, fokus pada transaksi kita, kuasai semuanya, kuasai teknisnya, fahami manajemen resikonya, dan itu menjadi lebih baik daripada kita berkutat berpikir terlalu detail dengan broker dengan kelebihan dan kekurangannya tadi. Lebih baik kita menguasai yang teknisnya, kita menguasai resikonya, sehingga kalaupun ada broker nanti harganya selisih, kemudian ada komisi, kalau dibanding dengan keuntungan kita masih dapat, itu akan lebih baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak.